Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Ini pertemuan kita pertama kali di semester 2. Dan di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Isinya bagaimana? Strukturnya, kebahasaannya bagaimana? Ya udah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya. Untuk materi pertemuan hari ini, mengevaluasi isi struktur dan kebahasaan serta menyusun teks negosiasi. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini 3.11 mengevaluasi isi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. 4.11 mengonstruksi isi teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi, yang kedua memahami unsur kebahasaan teks negosiasi, yang ketiga menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur dan kebahasaan. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dan harus dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, partisipan atau orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, aktivitas, pemeran serta. Yang kedua, menggunakan bahasa persuasif atau bahasa yang bertujuan untuk membujuk atau bersifat membujuk kepada mitra bicara atau lawan bicara. Yang ketiga, terdapat kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang keempat, terdapat kalimat perintah atau imperatif. Yang kelima, terdapat kalimat informatif atau deklaratif. Dan yang terakhir, terdapat pasangan tuturan. Pasangan tuturan ini contohnya mengucap salam dibalas dengan salam, bertanya menjawab, ada pula yang tidak menjawab, meminta memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan, ada pula yang menerima, ada pula yang menolak. Yang kelima, mengusulkan, ada yang menerima dan ada yang menolak usulan. Yang terakhir, memerintah, ada yang mematuhi dan ada yang menolak perintahnya. Pembahasan yang kedua, mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. Untuk mengevaluasi isi, yang harus benar diperhatikan itu adalah yang pertama, latar belakang atau alasan terjadinya negosiasi. Jadi harus jelas dan harus tahu juga apa alasannya terjadi negosiasi itu dan latar belakangnya apa. Apakah karena ada penyelesaian konflik atau melakukan ajakan kerjasama, ada juga negosiasi untuk berkegiatan jual beli. Untuk struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi akan kita bahas lebih rinci di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Dan pembahasan yang terakhir, menyusun teks negosiasi. Jadi ada caranya untuk menyusun teks negosiasi. Yang pertama, tentukan partisipan. Jadi dalam membuat teks negosiasi ini harus ada dua pihak, nggak bisa satu pihak aja. Yang kedua, tentukan hal yang ingin dinegosiasikan. Yang ketiga, tentukan bagian yang menjadi permintaan, penawaran, pengajuan, dan kesepakatan. Jadi di dalam teks negosiasi merupakan teks yang menyajikan setidaknya dua pihak yang berbeda kebutuhan. Meski demikian, para partisipan tetap berupaya mencapai kesepakatan. Hal ini untuk mencapai atau mencari solusi yang memberikan hasil terbaik bagi seluruh pihak. Terima kasih untuk kalian semua yang telah melaksanakan dan telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, boleh langsung
WhatsApp Ibu aja ya, kita bahas sama-sama dan kita belajar juga bersama-sama. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau diajak bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.